Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. Pak. Selamat siang semuanya. Siang, Pak. Selamat siang, Pak. Oke, Siang Pak. kita Siang, Pak. ketemu lagi di kelas saya untuk sesi yang ke-10 ya. 10 setelah UTS di perkuliahan tentang pengenalan aplikasi di ini ya, di fasilitas pelayanan kesehatan terkait rekam medis. Hari ini kita lanjutkan di mana topik ini sebagian kemarin udah saya sampaikan berkenaan dengan asuransi di fasilitas pelayanan kesehatan. Di Indonesia ini melalui Kementerian Kesehatan ada namanya asuransi yang bersifat universal coverage atau asuransi yang bersifat bersifat massal, semesta. Artinya semua warga negara Indonesia diwajibkan untuk menggunakan jenis asuransi ini dengan nama programnya yaitu JKN, Jaminan Kesehatan Nasional. Di mana nanti dalam pelaksanaannya di Paskes, di tempat kita kerja, di tempat kalian nanti akan PKL, itu ragamnya ada beberapa, yang salah satunya yaitu yang dipakai di rumah sakit. Ada namanya aplikasi yang digunakan dalam pengklaiman asuransi yang barusan saya sebutkan. Programnya namanya JKN, terus penyelenggaranya namanya BPJS, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Konsepnya adalah universal coverage atau bersifat semesta. Jadi seluruh warga diwajibkan menggunakan layanan ini. Nah, aplikasinya disebut Indonesian Cashback Group atau lengkapnya yaitu ICLAIM, Electronic Claim Indonesian Cashback Group, INAJBG. Aplikasinya ini merupakan aplikasi khusus yang hanya diterapkan di rumah sakit, baik rumah sakit negeri maupun swasta. Kalau di Puskesmas namanya nanti aplikasinya beda ya, yaitu Piker gitu. Kali ini kita akan coba membahas atau mempelajari maksudnya terkait INAJBG. Ini ada beberapa topik yang akan coba kita urai. Kemarin kita udah ngomongin yang nomor 1, yaitu konsep metode pembayaran konsep asuransi ini, di mana dia merupakan sebagai program nasional ya, sesuai namanya Jaminan Kesehatan Nasional. Kemarin kita ada coba membahas tentang diagram ini, yaitu berbasis komunitas, community based health information. Terus mekanisme pembayarannya, metode pembayarannya ada beberapa, ada retrospective payment, ada prospective payment, sudah kita coba ulas sebelumnya. Terus kalau nanti bisa, kalau kalian mau lihat lagi maksudnya, ada rekamannya, nanti saya bagikan. Oke, lanjut ke materi selanjutnya. Di sini ada, tentunya ada kekurangan dan kelebihan dari dua sistem metode pembayaran dalam penyedia asuransi ini ya, retrospective payment dan prospective payment. Jadi kalau yang retrospektif atau fee for service ini atau FFS ini gampangnya gini. Kalau kalian dirawat habis 100.000, di mana di dalamnya itu terdiri dari 3 pelayanan, misalkan konsul, obat, dan lab misalkan. Jadi 3 item itu sebesar 100.000. Ya dibayar 100.000 langsung cash apa adanya. Atau bahasa umumnya ya kita sering dengar jenis pasien umum gitu ya. Bayar sesuai apa yang pelayanannya diterima oleh si pasien gitu.
Itu nama konsepnya retrospektif. Nama turunannya itu fee for service. Fee pembayaran, for service pembayaran atas pelayanan yang sudah diterima oleh si pasien. Kelebihan dalam konsep ini ada beberapa. Sektor provider berarti pemberi pelayanan atau vaskes, rumah sakit. Walaupun nanti puskesmas nggak pakai konsep INASIBG ya, tapi ya intinya di vaskes gitu ya. Indonesia PKM nggak pakai INASIBG nanti. Ada klinik, terus ada sektor pasien, sektor pembayaran. Ini yang prospektif. Kalau yang retrospektif ini kelebihannya untuk vaskes yaitu risiko keuangan sangat kecil. Karena misalkan kita mengeluarkan pelayanan 3 item tadi, 3 item itu ya dibayar sesuai dengan nilainya. Kalau memang kita tarifnya adalah 100.000, maka rumah sakit menerima jasa apa namanya pembayaran dari si pasien sebesar 100.000. Memang nanti kalau yang prospektif beda Pak. Nah beda. Nah kekurangannya dalam hal rumah sakit ini atau klinik atau ini ya rumah sakit yang menggunakan konsep retrospektif ini tidak ada insentif untuk yang memberikan pelayanan preventif. Jadi kan ada preventif, ada kuratif dalam pelayanan kesehatannya. Preventif itu berarti kan pencegahan. Nah, kalau pencegahan ini umumnya pelayanan-pelayanan yang ditanggung asuransi apa namanya dilaksanakan di puskesmas biasanya. Nah, dalam konsep ini dia nggak ada penanggungannya gitu dalam pembiayaannya. Nah, ini salah satu kekurangan. Jadi lebih ke jenis pelayanan preventif itu nggak ditanggung gitu. Terus kalau dari sisi kelebihan bagi rumah sakit atau yang menggunakan konsep ini adalah income rumah sakit tidak terbatas. Kalau memang kita dapat pemasukan 1 juta misalkan hari itu atau 10 juta hari itu ya 10 juta gitu. Sesuai dengan pelayanan apa aja yang sudah kita berikan. Kekurangannya bagi rumah sakit tentunya supplier induced demand. Artinya penyedia tergantung permintaan. Kalau pasiennya banyak, ya banyak. Kalau pasiennya sepi, ya sepi pemasukannya gitu. Terus untuk aspek pasien dalam kelebihan retrospektif yaitu waktu tunggu pelayanan jadi lebih singkat. Dalam pelaksanaannya nanti langsung selesai gitu kan. Nggak ada harus pembuktian dia peserta BPJS atau bukan. Dia harus punya bukti apa namanya ya. Kalau misalkan pasien tersebut nggak bawa kartu BPJS, pembuktiannya bisa pakai KTP sih sekarang, nomor NIK-nya gitu kan. Jadi ada proses validasi yang tentunya ini memakan waktu, bisa jadi sedikit lebih lama daripada yang pasien umum. Terus makanya disebut waktu tunggu pelayanan lebih singkat ketika dia pasien umum atau konsep retrospektif atau fee for service ini. Terus kelebihan lainnya tentunya mudah mendapat pelayanan dengan teknologi mutakhir. Karena di BPJS kan biasanya ada beberapa item yang tidak ditanggung ya. Contohnya kayak pelayanan estetik. Contohnya kayak apa ya? Kalau estetik ini pakai behel atau kalau yang di pelayanan kesehatan gigi itu untuk mendukung estetik. Terus apa lagi ya? Operasi kecantikan itu nggak ditanggung. Nah, kalau retrospektif ya tentunya tergantung Anda. Kalau Anda minta pelayanan tersebut, ya tetap bisa dilayani dengan konsep fee for service. Anda dapat apa, Anda bayar apa. Hak dan kewajiban jelas. Jadi teknologi mutakhir ini konsepnya adalah kalau di BPJS kan nanti ada beberapa yang dibatasin gitu.
Nah, kalau kekurangan dari sisi pasien untuk retrospektif ini cuma satu ya. Jumlah pasien di klinik banyak dan pelayanan lama. Apakah ya tergantung sih, ini agak relatif tapi bisa jadi benar. Kalau yang sebuah vaskesnya adalah pasien yang sangat ramai, nanti bisa jadi ini terjadi, pelayanan jadi lama gitu ya. Terus untuk sektor pembayaran atau membayar, kalau bagi si pasien tentunya mudah mencapai kesepakatan dengan provider. Misalkan rumah sakit pasang tarif untuk pembersihan gigi seharga 150.000. Ya udah jelas. Kalau di rumah sakit pemerintah berdasarkan perda, kalau rumah sakit swasta tentunya punya tarif mekanisme sendiri. Nah, kekurangannya dalam proses pembayaran adalah biaya administrasi tinggi untuk proses klaim. Bisa jadi karena tidak ada kendali biaya dan kendali mutu, kadang pelayanannya itu over service ya. Misalkan pemberian labnya itu semuanya diperiksa, padahal kondisinya bisa jadi cukup sebagian saja ya, sesuai dengan kondisi kenapa dia berobat. Jadi ada kendali biaya dan kendali mutu itu jika dia jika dia menggunakan pelayanan BPJS itu biasanya akan dalam tanda petik dikontrol gitu ya, diatur gitu. Kalau yang full service kan tergantung permintaan, kadang malah banjir apa ya, tindakan penunjang, pelayanan yang, tapi kembali ke masing-masing rumah sakit sih. Makanya nanti ada tim kendali biaya dan kendali mutu semestinya gitu. Ini garis besar aja ya. Terus yang kekurangan dari aspek pembayar yaitu membebani terhadap risiko keuangan. Pernah enggak kalian berobat atau keluarga atau orang dekat kalian habis banyak? Pernah dengar sampai berapa? Pernah enggak? Operasi apa gitu terus habisnya sampai jutaan. 50 juta mungkin? 100 juta? Ada enggak? Halo? Kurang tahu, Pak. Tak pernah nanya harganya. Kalau di film-film mungkin harus operasi sekian juta, atau di sosial media itu pengumpulan sumbangan bantuan. Si A sedang membutuhkan operasi karena kondisi tertentu, jadi dia minta bantuan sumbangan. Pernah sih Pak, tapi tetangga gitu yang ada riwayat tumor. Ya, tumor neoplasm. Kenapa itu? Jutaan. Ratusan Pak. Kan terapinya juga udah berapa kali gitu kan Oh, ke kucing sana. ya, kucingnya. Itu konsepnya fee for service tuh. Berapa kali dia berobat, ya berapa kali dia bayar. Itu konsep retrospektif. Kembali retrospektif. Jadi apa yang Anda terima ya bayar. Pada saat masuk, bahkan malah kalau yang swasta itu sebelum masuk itu harus DP dulu. Kemarin saya di Bandung ya, keluarga saya, operasi itu targetnya 40 juta. Itu harus setengahnya harus bayar dulu di awal pendaftaran. Kalau sepakat, tanda tangan. Jadi malah bukan kayak retrospektif lagi ya. Tapi maksudnya dalam konsep retrospektif ini adalah nanti selama 3 hari, keluarga saya ini menerima layanan apa aja, tindakan apa aja, obat apa aja. Nah, itu di kumulatif total berapa gitu. Jadi ada perkiraan awal yang kemudian misalkan harus bayar setengahnya. Nah, ini menjadi kekurangan konsep retrospektif, membebani terhadap risiko keuangan. Nanti beda dengan prospektif yang dianut dalam konsep program CKN ini, atau bahasa kita nyebutnya pasien BPJS. Kita cukup iuran bulanan sesuai kelasnya. Nanti mekanisme pembayarannya terlepas habis berapa, itu akan ditanggung menggunakan
program CKN yang dilakukan oleh BPJS tersebut. Ya, walaupun dinamika di lapangan bisa jadi ada yang nanti, enggak kok Pak, semua nggak ditanggung. Contohnya ada beberapa yang harus bayar sendiri. Itu sebetulnya memang agak kompleks ya. Tapi secara umum, sebetulnya itu harusnya ditanggung semua oleh BPJS. Gitu. Karena memang ketentuannya ketat, nah itu nanti jadi kayak semacam kekurangannya ya. Yuk kita lihat. Prospektif. Nah, di sini namanya konsep pembiayaan berdasarkan prospektif. Nama konsepnya yaitu Cashmic. Nama aplikasinya INA-CBG. INA ini Indonesia ya. Kalau Thailand nanti THAI. Thai Strip CBG. Ini konsep ini sebenarnya dicetuskan oleh WHO ya. Namanya nanti disesuaikan dengan kebijakan masing-masing negara. Kalau Indonesia ya namanya INA CBG, tapi konsepnya adalah yang sedang kita pelajarin. Bagi penyedia layanan atau provider, kelebihannya pembayaran lebih adil sesuai dengan kompleksitas pelayanan. Karena masing-masing pasien itu kan ragamnya sangat bervariasi ya. Antara pasien satu dengan pasien lain bisa jadi item-item pelayanan kesehatannya itu lebih dari satu dan ragamnya beragam. Jadi kompleksitas pelayanan ini lebih adil sesuai kompleksitas kelebihannya ya, pembayarannya nanti. Terus untuk kekurangan, di sini peran rekam medis nih. Kita di highlight bahwasanya kurang kualitas coding klinis. Ini akan menyebabkan nanti nilai klaimnya bisa jadi kurang ataupun lebih. Kalau lebih jarang, kebanyakan kurang ya. Dampaknya adalah akan menyebabkan kurangnya besaran penggantian yang seharusnya dibayar. Karena dia ini berbasis data ya. Diagnosisnya apa, coding klinisnya apa, lalu codingnya itu dimasukkan ke sistem, ke aplikasi, lalu nanti akan sistem menampilkan tarif paketnya gitu. Kalau kalian sudah belajar coding apa aja kemarin? Semester 2 ini? Kemarin kardiovaskular, respirasi sama muskulo, Pak. Berarti nanti kita simulasi di akhir sesi. Termasuk kalian nanti coba praktek ya, mengakses ke sistem saya untuk latihan. Misalkan hipertensi, misalkan asma, itu tarifnya berapa sih? Gitu. Kalian nanti akan coba praktek menggunakan aplikasi iKlaim INA-CBG. Terus untuk dari aspek pasien, untuk perspektif ini memiliki kelebihan dalam hal kualitas pelayanan cukup baik. Kendali biaya, kendali mutu ini perlu diperhatikan banget. Makanya biasanya rumah sakit jika menggunakan layanan BPJS ini atau CKN ini memiliki sistem yang ketat. Terus dapat memilih provider ya dengan pelayanan terbaik. Kalian suka rumah sakit A, kalian suka rumah sakit B, C, silakan Anda milih di mana. Sesuai jenjangnya ya. Kalau oh ya, mungkin yang perlu ditekankan adalah kalau kondisinya masih yang ringan-ringan itu harus di puskesmas ya, atau di FKTP, fasilitas kesehatan tingkat pertama. Kalau sudah kompleks atau harus dirujuk, ya tentunya minta rujukan. Ini yang mungkin jadi cerita keluhan berapa pasien ya. Ribet kalau pakai pakai layanan pasien BPJS ini harus urus rujukan dan sebagainya. Walaupun sekarang udah banyak aplikasi ya berbasis online gitu kan. Sebenarnya itu sebagai salah satu usaha untuk mempercepat proses gitu. Di sini kelebihan lainnya kalau bagi si pasien adalah dapat memilih tempat layanan ya atau provider yang terbaik. Oh tadi udah ding. Terus kekurangannya pengurangan kuantitas pelayanan atau referral out. Kayak apa namanya?
jumlah kekurangannya jadi terbatas. Contohnya kayak apa ya? Itu tadi karena ada pembatasan yang sifatnya ada regulasi yang mengatur jenis layanan apa yang boleh, layanan apa yang tidak. Kayak alat bantu, kalau apa lagi ya? Estetik, terus untuk program ini apa namanya? Kalau yang seorang pasangan suami istri kesusahan dapat anak, terus dia konsul ke sebuah vaskes di mana dia ini untuk konsul yang sifatnya berkepanjangan tapi terkait dengan reproduksi itu ada batasannya gitu. Ada yang nggak ditanggung maksudnya. Terus apalagi ya? Oh ya, contohnya bayi tabung. Nah, bayi tabung itu nggak ditanggung. Untuk saat ini ya, nggak tahu nanti regulasi kan terus berkembang. Itu contoh. Kalau di swasta kan asal kita mampu aja. Maksudnya kalau konsep retrospektif tadi, bukan di swasta. Kalau kita mau program bayi tabung, terus kita punya dana, ya, dan rumah sakitnya bisa memberikan pelayanan tersebut, ya silakan. Tapi nggak bisa pakai BPJS. Konsepnya gitu ya maksudnya. Pengurangan kuantitas pelayanan untuk beberapa item sih, nggak semua. Tapi banyak juga sih sebetulnya, tergantung apa ya, studi kasusnya nanti banyak sih di lapangan. Kayak ini kasus bencana. Kasus bencana ini kan biasanya program itu ada kebijakan kayak kasus pandemi itu konsepnya bukan pakai BPJS. Walaupun nanti dalam pengklaimannya melalui lembaga badan BPJS ini, cuma sumber dananya beda. Langsung dari Kemenkes. Nah, ini untuk perspektif dari aspek pembayar. Terdapat pembagian risiko keuangan dengan provider. Ya, di rumah sakit nanti kan sudah paket tuh. Jadi kelebihannya adalah kayak apa namanya? Ada yang ditanggung oleh pemerintah sebagian besar karena subsidi. Ada juga yang ditanggung dari iuran. Nah, ini namanya pembagian risiko keuangan dengan provider. Walaupun ini agak kelebihan ini agak ini ya, dalam memahaminya ini agak perlu kejelian ini. Karena nanti di rumah sakit bisa jadi kan keluar modal dulu tuh. Untuk pelayanan pasien A bisa menghabiskan 5 juta. Nilai klaimnya ternyata lebih dari itu. Nah, itu yang jadi timpang nanti. Tapi pada saat bersamaan ada pasien yang rumah sakit mengeluarkan 4 juta tapi nilai klaimnya 5 juta misal. Kalau di tempat saya ini ada modelnya kayak gitu. Jadi subsidi silang dalam risiko keuangan dengan provider. Terus biaya administrasi lebih rendah karena terbantu pakai sistem ya. Terus mendorong peningkatan sistem informasi. Betul. Nah, makanya kalian dikenalkan dengan aplikasi iKlaim ini. Karena nanti kalau kalian kerja di Nah, ini dia. Lanjut, mana tadi? Ya, jadi penggunaan teknologi memang jadi kewajiban ya dalam konsep perspektif ini. Terus memerlukan pemahaman implementasi konsep perspektif. Jadi kadang ada yang gagal paham di lapangan. Jadi ini memang perlu dikenalkan konsep apa itu retrospektif atau apa itu prospektif.
Terus kekurangannya lagi juga perlu dimonitor pasca klaim ya. Ini termasuk bagian dari kendali biaya, kendali mutu. Lanjut. Merupakan pola pembayaran prospektif di mana pembayaran atau biaya ditentukan dan disepakati sebelum pelayanan diberikan. Itu yang disebut dengan konsep prospektif. Di mana nanti untuk sistem INACBG, ini ada, tadi saya bilang ya, Thai CBG berarti untuk negara Thailand, Aus CBG berarti ini untuk di Australia, My CBG ini di Malaysia. Ini konsep-konsep yang kita ambil dari negara lain yang memang acuannya dari WHO. CBG sendiri itu merupakan singkat dari case based group atau kelompok berdasarkan kasus. Kasus-kasus nanti kita praktek yang terkait dengan apa namanya tadi? Sistem sirkulasi sama sistem pernafasan ya, codingnya yang jadi dasar dalam aplikasi INACBG praktek nanti. Dua coding aja dulu. Terus untuk tarif dibentuk berdasarkan pengelompokan diagnosis penyakit dan prosedur atau tindakan yang dikaitkan dengan biaya perawatan. Nah, teman-teman nanti kan harus menguasai coding nih. Dalam menerapkannya, coding ini yang akan kita jadi dasar. Setiap satu kelompok memiliki ciri klinis dan pemakaian sumber daya atau biaya perawatan yang sama atau mirip. Mengelompokkan case based group. Terus apa lagi nih? Kan ini ya, BPJS ini kan berupa tarif paket meliputi seluruh komponen biaya rumah sakit. Kayak digabung gitu. Sistem paket. Oke, lanjut. Kalau teman-teman agak tricky memahami, enaknya nanti praktek aja. Nanti ini materi bisa dibaca ulang ya. Jadi sistem Cashmake ini adalah yang jenisnya INA-CBG ya. INA ini artinya Indonesia, yang hanya diterapkan di Indonesia. Masing-masing negara punya nama sendiri-sendiri. Dasar pengelompokan dalam paket tarif itu berdasarkan pakai ICD-10. ICD-10 yang teman-teman sudah pelajari itu sekitar ada 14.500 kode. Banyak atau sedikit? Perlu dihafal nggak? Kalau teman-teman hafal bagus. Kalaupun minimal memahami konsep dan beberapa kasus yang sering berulang, lama-lama jadi terbiasa begitu. Nah, ini kode ICD-10, terus untuk ICD-9 yang jadi dasar pengklaiman juga, itu ada 7.500 kode ya, tindakan. Nah, dari kode-kode ICD-10 dan ICD-9 CM ini clinical modification ya, dikelompokkan menjadi 1077 kode grup INA-CBG, di mana terdiri dari 789 kode rawat inap dan 288 kode rawat jalan. Jadi kode ICD yang kita pelajari nanti di mix lagi, lalu dihasilkan kode harga paket yang berbeda-beda sebanyak 1077 kode ya. Ini hanya bisa dibantu menggunakan aplikasi. Nggak perlu kita hafal, tapi dengan membiasakan nanti kita akan paham. Sesuai mata kuliah ini yaitu pengenalan aplikasi ya di fasilitas pelayanan kesehatan. Dijalankan dengan menggunakan UNU Grouper, ini kayak sistem algoritmanya ya. United Nations University, ini kampusnya punya WHO. UNU
United Nations University International Institute for Global Health. GH ya, GH, IIGH. Bacanya UNU, IIGH. United Nations University International Institute for Global Health. Ini yang menghasilkan konsep algoritma dari aplikasi INASBG ini. Ini kalau mau lanjut ke S1, nanti bisa ngoprek di dalamnya nih. Algoritmanya gimana sih gitu. Karena dikembangkan terus dia. Ini pengembangannya dari tahun 2008 sampai sekarang. Sebetulnya ini nanti ada angka lagi nih. Terus dikembangkan terus. Nah, ini contoh kode INASBG. Digit pertama, digit kedua, digit ketiga, digit keempat, digit kelima. Digit pertama ini merupakan case mayor group atau kelompok dari kelompok-kelompok yang ada di ICD ya. Terus ini kelompok tipe. Terus ini kelompok tipe CBG-nya. Terus yang berarti yang digit ke-3 dan ke-4 ya. Digit ke-5 ini untuk tingkat keparahan dari suatu penyakit. Kelompoknya bagaimana? Kalau ada 3. Yaitu severity level 1, 2, dan 3. Kalau 3 Romawi ini berarti yang paling parah. Nah ini. Cosmic Main Group, CMG. Contohnya kalau terkait dengan sistem saraf pusat, kelompoknya G. Kalau untuk indera, mata ini H, hidung, mulut, terus telinga, tenggorokan ini kelompok U. Untuk pernapasan yang semester 2 ini ya kalian ya. Ini berarti kelompok C. Untuk kardiovaskuler ini I. Untuk pencernaan itu K. Ini kaitannya dengan hematobiliari dan pankreatik ini B. Untuk otot ini M. Kulit L. Endokrin E. Saraf. Bukan saraf. Nefrourinari atau perkemihan ini N kelompoknya. Untuk sistem reproduksi laki-laki itu P cabang ya. Kalau yang perempuan female reproduksi sistem group ini W. Terus delivery groups ini O. Delivery ini salah nulis. Persalinan ya. Itu O. Untuk bayi baru lahir atau newborn neonatus itu kelompok P. Jadi kalau kodenya ini mirip-mirip kayak turunan dari ICD-10 ya. Ya memang turunannya sih. Terus untuk yang tindakan, bukan tindakan, kelompok selanjutnya nih. Ini ada terkait dengan darah ya. Hemopoietic dan imun system group. Ini D. Untuk otot, mieloproliferatif sistem dan sistem terkait dengan neoplasm, tumor dan sebagainya. Ini C. Kalau C ini berarti ganas. Terus untuk infeksi dan parasit ini di A. Nah, gangguan mental ini di F, nanti semester 3 ya. Terus penyalahgunaan obat, misalkan kecanduan ini kode T. Terus untuk kecelakaan, injury, poisoning keracunan, atau pengaruh obat-obatan ini S. Terus yang selanjutnya kelompok faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan seperti kalian kontrol, terus nanti kelompok INASBG-nya masuk ke kode Z nih. Terus untuk kelompok rawat jalan, ambulatory group ini Q. Terus paket rawat jalan itu QP. Subakut group itu SA.
spesial prosedur itu double Y, spesial obat khusus itu double D, specific investigation itu double I, ini yang Romawi 1, Romawi 2 itu IJ, terus spesial prostesis kayak alat bantu dengar, ya kan? Kalau orang yang gangguan pendengaran, deafness atau ketulian, nanti kalau ditanggung pakai BPJS, kelompok INSBG-nya ini masuk spesial prostesis atau alat bantu, misalkan habis apa ya, patah tulang, kursi roda gitu, ini masuk ke spesial prostesis. Terus chronic groups berarti penyakit-penyakit yang kelompok kronis ya. Ini kode CMG-nya masuk CD. Kalau error, programnya masuk kode X di INSBG. Saya yakin teman-teman agak mengalami kesusahan dalam memahami ini, tapi setidaknya perlu saya sampaikan bahwasanya INSBG ini memang pakai algoritma atau cara logika gitu ya dalam mengelompokkan paket biaya berdasarkan kelompok tertentu yang barusan saya bacakan dari kelompok 1 sampai kelompok 32 ini. Nggak perlu dihafal, tapi setidaknya tahu bloknya. Karena nanti pada saat menggunakan aplikasi itu, yang penting memahami konsepnya. Kalau misalkan nanti kode X ini kan error. Oh, berarti memang error dalam memasukkan kode-kode tertentu, misalkan begitu, di aplikasi. Nah, lagi nih. Oke. Nah, tadi yang Romawi ya. Yang ini nih. Yang angka 3 Romawi ini. Severity level atau tingkat keparahan. Kalau ada kode INSBG yang masuk 1 berarti ini ringan, kalau yang 2 berarti sedang, kalau yang 3 berarti berat. Berarti yang berat ini adalah comorbidity-nya atau penyakitnya gitu. Kalau yang 0 berarti rawat jalan. Ini untuk yang severity level rawat inap nih biasanya. Oke, lanjut. Terus untuk kelompok kelas nanti ada rumah sakit kelas D paling bawah. Selanjutnya C, tempat saya kerja masuk kelas C. Ada rumah sakit kelas tipe B, A, ada rujukan nasional, dan rumah sakit khusus rujukan nasional. Proses pembentukan tarif INSBG. Ini diagramnya. Komponen ke sistem CASMIC ini dibentuk dari klasifikasi penyakit yang didasarkan pada kode ICD-10 dan ICD-9-CM. Costing berarti ini kelompok biaya. Terus clinical pathway berarti ini kayak alur dari pelayanan medisnya ya. Kalau misalkan rawat inap idealnya 3 hari. Nah, ini masing-masing penyakit beda-beda. Nah, dari 3 komponen ini akan menghasilkan namanya kelompok kasus atau CASMIC. Nah, ini algoritmanya, langkah pembentukan tarif INSBG, ada data biaya atau data costing atau data coding. Nah, dari alur-alur ini akan menghasilkan kelompok unit cost. Terus ada kelompok penyakit ya, atau kasus, case-based group. Dibandingkan dengan length of stay atau lama perawatan.
Nah, ini semuanya menggunakan komputer ya, teman-teman. Jadi, kalau teman-teman melihat diagram ini, cukup memahami alurnya saja, karena nanti teman-teman fokus ke penggunaannya. Tapi setidaknya perlu saya sampaikan, dasar dari aplikasi ini adalah merupakan... Halo? Bisa dengar suaranya? Bisa, Pak. Bisa, Pak, tapi putus-putus. Ya, sinyal tempat saya low nih. Oke. Agak trik ya, ini konseptual banget soalnya. Jadi aplikasi yang nanti kita pelajari ternyata merupakan hasil dari berbagai logika algoritma yang sangat kompleks ternyata. Di sini ada biaya rata-rata rumah sakit, ada beban biaya yang ditanggung, terus nah ini nama-nama formulanya ya, formulasinya. Jadi biaya rumah sakit, hospital cost dibagi angka rata-rata dari kasus. Cashmix. Konsepnya sangat kompleks. Gitu. Nanti aplikasinya seperti apa akan saya tunjukkan. Nah, dalam prosesnya tentunya perbaikan terus-menerus. Sampai hari ini versinya sampai versi 5.8. Dulu dari versi 1 ya, 2008. Kalian lagi ngapain tuh 2008? Saya sudah belajar aplikasi ini. Aplikasi InaCBG dulu namanya InaDRG. Kemudian diubah menjadi InaCBG. Konsepnya sama sih, cuman di-update terus begitu. Nah, ini tujuan perbaikan ya. Mendorong. Ya, intinya update dari aplikasi sih. Nah, ini perbedaan tarif. Semakin tahun tarifnya akan disesuaikan. Bisa jadi makin naik, bisa jadi tetap, bisa jadi turun di beberapa kasus. Intinya adalah teman-teman nanti belajar coding itu digunakan di sini sih. Ya. Nah, ini berbagai rumah sakit berbeda kasus. Terus ini cukup untuk nambah wawasan saja ya. Jadi setiap rumah sakit itu menghasilkan nilai klaim berdasarkan retrospektif. Jadi habis berapa? Sedangkan pakai aplikasi InaCBG pakai prospektif. Berarti ini untung atau rugi nih kalau Sarjito? 907 juta modal yang dikeluarkan oleh rumah sakit untuk merawat pasien sebanyak 3.519. Setelah diklaim, ini miliar atau juta nih? 2.000 juta berarti 2 miliar ya? Berarti untung atau rugi nih? Rumah sakit mengeluarkan pelayanan modalnya 907.000 juta. Setelah diklaim melalui mekanisme aplikasi dan persyaratan yang ketat, dibayar oleh BPJS sebanyak 2M. Untung atau rugi nih? Dalam studi kasus ini. Untung ya. Nah, tapi pada saat bersamaan ada juga rumah sakit yang minus nih. Ini kecil kebetulan pasiennya sedikit. Sebanyak, ini studi kasus ya. Jadi nanti di lapangan ragamnya sangat beragam ya. Ini studi kasus. Ada 264 pasien, rumah sakit mengeluarkan 64 juta pembiayaannya. Diaplikasikan. Terus nilai klaimnya cuma 43 juta sekian. Berarti dia minus nih. Nah, ini tentunya faktornya banyak ya. Salah satunya pengkodingan yang kurang tepat. Jadi teman-teman orang rekam medis nanti berkontribusi dalam memastikan coding penyakitnya harus benar dan tepat dan bisa dipertanggungjawabkan. Ini berdampak terhadap angka-angka ini. Jadi peran kalian penting nggak? Penting nggak nih?
Penting. Penting banget. Jadi kalau membaca penyakit itu ternyata menghasilkan coding yang kemudian menghasilkan nilai klaim yang harus dipertanggungjawabkan. Kalau codingnya teman-teman tepat dan bisa dipertanggungjawabkan dan kemudian proses klaim ke BPJS lancar, harusnya dapat bonus. Kalau di swasta ya. Kalau di negeri namanya dapat jasa pelayanan di luar gaji. Ini sebetulnya bukan masalah untung atau rugi ya, tapi lebih tepatnya ada kayak semacam subsidi silang sih. Karena sebagai pertanggungjawaban kan dalam memberikan pelayanan itu sudah optimal atau belum. Dengan mekanisme yang sangat kompleks yang nanti dibantu menggunakan aplikasi INASIBG yang teman-teman akan pelajari di akhir sesi nanti. Oke. Regulasi tarif INASIBG dalam program CKN. Ini nanti saya update lagi ya. Ini ada yang sudah ketinggalan nih. Tapi prinsipnya adalah aplikasi ini ada dasar regulasinya gitu. Nanti saya bagikan di grup. Terus ini apa lagi nih? Oh, masalah yang timbul. Nah, ini masalah yang terjadi. Pemahaman yang belum merata juga bisa. Jadi makanya teman-teman saya kenalkan, kebetulan saya seorang praktisi, saya sharingkan pada saat nanti di lapangan tidak terlalu kaget. Oh ya, Pak Noto udah pernah nyampaikan bahwasanya ada aplikasi yang khusus digunakan untuk pembiayaan program CKN ini. Di sini ada supplier induced demand vs supplier reduced demand atau over treatment vs under treatment. Jadi nanti ada kendali biaya, kendali mutu ya. Sebuah pelayanan apakah sudah tepat atau belum dilihat dari kontrol pembiayaan ini menggunakan aplikasi ini. Juga jadi dasar pembagian jasa pelayanan. Ini masih jadi masalah. Beda dengan yang konsep retrospektif kan kalau Anda dapat 10 pasien, ya dari 10 pasien itu bisa dibagi hasil pelayanannya gitu, jasanya. Nah, ini alur dana jaminan kesehatan nasional, sumbernya tentunya dari Kementerian Kesehatan, dari pusat, dari APBN ya, melalui lembaga yang disebut Badan Pengelola Jaminan Sosial Kesehatan atau BPJS Kesehatan. Nanti ada mekanisme turunannya ya. Nanti ada untuk jasa pelayanan, jasa sarana, jasa operasional, ada yang untuk di puskesmas, ada yang di rumah sakit, terus biaya pelayanan kesehatan, biaya operasional, biaya cadangan, dan sebagainya. Terus tujuannya untuk efisiensi tentunya, pengendalian penggunaan obat atau farmasi, terus alat medis habis pakai atau BHP, pemeriksaan penunjang juga harus dikendalikan, terus selama dirawat atau length of stay juga itu diperhatikan, jangan pasien yang dirawat terlalu lama itu juga bisa membuat pembiayaan membengkak atau istilahnya overhead cost. Lebih besar biaya real cost-nya daripada biaya paketnya. Tadi ini contohnya. Yang minus mana tadi Anda? Ini minus satu lagi nih. Rumah sakit mengeluarkan 22 juta, paketnya cuma dibayar 21 juta. Ya, ini namanya overhead cost. Ini kumulatif sih. Gabungan dari berbagai pasien yang sudah dilayani. Nah, ini mana tadi? Perbaikan mutu reka medis. Reka medisnya kalau masih manual yang warna hijau ataukah sudah elektronik ini tentunya akan berpengaruh terhadap proses klaim. Terus kelompok CB grupnya juga harus diperhatikan. Terus codingnya teman-teman nanti sebagai seorang coder juga harus perhatikan. Jadi 3 elemen ini akan berpengaruh terhadap proses pengklaiman. Intinya adalah mutu reka medis. Itu perlu diperbaiki. Kalianlah yang akan berperan nanti, termasuk saya sekarang sudah di dunia kerja, sharingkan dengan kalian ya.
Jadi nilai klaim ini akan mempengaruhi keuangan rumah sakit atau berpengaruh pada cash flow rumah sakit, termasuk proses selamat atau tidaknya proses klaim. Jadi teman-teman nanti berkontribusi dalam proses ini ya. Jadi penguasaan teknologi, penguasaan wawasan rekam medis, penguasaan administrasi, penguasaan aplikasi-aplikasi. Nah, ini yang diharapkan teman-teman nanti memiliki kompetensi dalam penggunaannya. Di sini tentunya ada proses input, terus proses itu sendiri, terus output. Di mana proses ini dipengaruhi oleh clinical pathway yang ada di rekam medis. Atau pathway kan urut-urutan ya. Pengisiannya sudah lengkap atau belum, benar atau enggak, valid atau enggak. Nah, ini clinical pathway. Terus saran lainnya, lakukan perubahan pembayaran jasa berbasis fee for service ke remunerasi. Jadi remunerasi ini berbasis kinerja ya. Kalau yang kerja ya dapat, kalau yang nggak kerja ya nggak dapat gitu. Contoh gampangnya gitu. Tingkatkan pemahaman konsep INSPG, termasuk dimasukkan dalam dunia kampus. Teman-teman, makanya saya kenalkan konsep INSPG ini, yang nanti aplikasinya kita praktekkan. Kesimpulan, metode pembayaran INSPG merubah cara pandang dan perilaku dalam mengelola rumah sakit, karena memang hanya digunakan di rumah sakit ya, dan memberikan pelayanan kepada pasien. Perlu kerjasama tim rumah sakit yang baik dalam mengelola perubahan dalam era CKN. Rumah sakit dengan seluruh komponennya perlu melakukan upaya efisiensi dan peningkatan mutu pelayanan. Rumah sakit perlu melakukan monitoring dan evaluasi dan saling belajar untuk meningkatkan mutu dan efisiensi. Oke, kita stop share screen. Yuk, nyalakan kameranya. Nanti ada praktek. Gantian aja karena servernya nanti saya buka di komputer saya. Maria Asunta. Sudah ngisi absen? Sudah, Pak. Oke, Dominikis sudah? Udah, Pak. Oke, yang lain mana yang nyalakan kameranya? Mohon maaf Pak, kamera saya tidak bisa dinyalakan. Siap. Yang bisa? Jangan semuanya nggak bisa ya. Oke, Trita. Ayo semangat Trita. Sintawati. Jangan khawatir ya Trita. Ya Pak. Pasti kita bisa belajar karena memang aplikasi itu banyak banget di tempat kerja kita nanti, termasuk saya nambah terus, termasuk saya juga belajar terus. Dan juga teman-teman yang lain, maka saya kenalkan gitu. Bahkan sampai saya ajak kalian praktek. Jadi seperti apa sih Pak aplikasinya? Oke, kita praktekkan langsung nih. Share screen dulu deh. Sudah kelihatan layarnya? Saya hubungkan dengan servernya dulu. Intinya nanti teman-teman adalah simulasi praktek, mengisi nama sendiri, terus codingnya milih sendiri sesuai pemahaman kalian. Kalau hipertensi silakan, kalau mau asma terkait pernapasan boleh. Pokoknya yang sudah diajarkan oleh Bu Aida atau dosen. Kalau yang ngajar coding kalian siapa? Bu Aida kah? Bu Aida, Iya, kemana? Bu Aida. Aida, Pak. Bu Aida, Pak. Oke. Berarti ini ada hubungannya dengan coding? Iya.
tapi dalam aplikasi. Oke, saya keluar dulu. Oke, sudah kita simpan. Misalkan cari pasien tidak ada ya. Oke, kita kosongan nih. Nanti kalau beda rumah sakit beda soalnya. Ini adalah kelas rumah sakit tipe A untuk latihan ya. Kalau nanti kalian di rumah sakit Melawi berarti tipe C. Oke. Misalkan kalian, tolong perhatikan biar nanti bisa praktek. Jadi setelah login, keluar dulu. Linknya tampilannya seperti ini teman-teman. Nanti passwordnya saya kasih. Oke, setelah ini kita login. Di sini nanti kita akan klik pasien baru. Berarti di sini masukkan nomor rekam medis berapa? Kalian mau rekam medis berapa? 6 digit angka terakhir dari NIM kalian ya. Persis kayak latihan SIMRS. Misalkan kalau saya perhatikan karena nanti langsung praktek biar dapat nilai. Dari HP bisa nggak Pak? Bisa. Walaupun ukurannya kecil. Misalkan Noto Susanto. Jenis kelaminnya laki-laki, tahun tanggal lahirnya bisa diedit. Disesuaikan misalkan mau mundur kayak gini boleh. Lama atau mau diubah langsung misalkan 1990 semisal. Bulannya bisa dipilih juga misalkan Januari. Tanggalnya misalkan tanggal 1 bulan Januari. 1 Januari tahun 1990 misalkan. Kalau udah yakin pasien yang akan kita klaim kita simpan. Nah, ini dia. Ini sudah menghasilkan data. Lalu kita coba klaim, ajukan klaim ya. Tadi nama pasiennya siapa? Noto. Nah ini, kita pilih. Lalu ajukan klaim baru. Misalkan kita rawat jalan dulu. Klaimnya ya. Ada juga rawat inap, tapi rawat jalan dulu deh, yang gampang. Pasien atas nama Noto Susanto ini adalah tanggal berobatnya adalah 22 Mei hari ini. Jamnya jam 14.01. Rujukan dari mana? Puskesmas, FKTP. Kalau dari rumah sakit lain namanya rujukan FKRTL. Atau rujukan dari dokter spesialis. Bebas, terserah nanti milih. Atau dari rawat jalan dan sebagainya nih. Atau lain-lain. Anggap aja yang dari puskesmas dulu deh. Nah, karena rawat jalan lama dirawat atau lolosnya berapa hari? 1 hari ya, karena hari ini aja. Terus DPJP-nya kalian bisa pilih dokter yang ada di sini, misalkan dokter April. Ini nama ecek-ecek ya, simulasi gitu. Namanya juga simulasi. Apakah ini terkait pasien tuberkulosis? Jika iya, diisi. Jika tidak, nggak usah. Terus kita kecilin di sini sebelah kanan. Ada nomor peserta. Nomor peserta ini berarti nomor BPJS ya. Kalau kalian punya kartu BPJS diisi, kalau enggak kalian isi sembarang aja. Misalkan nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Nomor SEP-nya juga ini dihasilkan dari pendaftaran pasien. Karena kalian yang penting memahami aja aplikasi ini, kalian pakai angka sembarang dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dalam pelaksananya nanti atau prakteknya angka ini dihasilkan dari pendaftaran untuk pasien BPJS. Di sini ada namanya COB, of benefit. Apa namanya nih ya? Saya kok lupa. COB ini adalah sebentar. COB. Benefit, coordination of benefit. Ya, coordination of benefit. Jadi nanti kalau ada pasien ini menggunakan asuransi lain, kita bisa lihat di sini coordinate of benefit ya. Jadi pasien ini menggunakan asuransi lebih dari satu lah, bahasa gampangnya gitu. Misalkan asuransi apa kalian? BNI Life atau yang lainnya. Saking banyaknya nih, tinggal dipilih aja, bebas. Misalkan BNI Life. Kalau nggak ada, artinya pasiennya nggak punya. Pilih strip. Mandiri InHealth. Terus umurnya otomatis ya. Karena dilihat dari tanggal lahirnya nanti. Jadi nggak usah diisi. Kalau berat lahir ini jika pasien bayi. Terus pasiennya cara pulangnya Kalau bagaimana? Ya, Rizka? Kalau misalnya ada pasien yang ada asuransi dari dari perusahaan gitu gimana Pak? Nah, nama perusahaannya apa? Nah, masuk nggak dalam daftar ini? Kalau tidak, nggak bisa. Ini kan sifatnya kayak bridging dengan pihak ketiga gitu. Misalkan perusahaannya perusahaan yang belum masuk, ya belum bisa. Tapi kalau perusahaan tersebut misalkan menggunakan asuransinya, asuransi pihak lainnya lagi. Misalkan dirimu pakai perusahaan tempat kamu kerja, misalkan ternyata pakai Jiwasraya. Silakan pilih. Gitu ya. COB-nya. Jika enggak, pilih strip aja. Jadi ini sifatnya sangat kondisional ya. Terus lanjut ke cara pulang. Cara pulangnya apakah disetujui oleh dokter, ataukah dirujuk, atas permintaan sendiri, atau meninggal, atau lain-lain. Misalkan atas persetujuan dokter. Tarifnya rumah sakit apa? Ini rumah sakit A ya tadi ya. Berarti pilih A. Terus di sini ada prosedur bedah, ada tenaga ahli. Ini diisi nilainya ya. Dari data kasir. Berarti nanti teman-teman coba isi yang ada aja. Dalam ini kan rawat jalan biasanya obatnya ada. Obatnya misalkan 50.000. Dimasukkan angkanya aja tanpa koma ya, nanti akan otomatis. Terus laboratoriumnya 50.000. Tidak semua harus diisi ya teman-teman. Contohnya kalau rawat jalan kan nggak pakai kamar, berarti kamarnya kosong. Prosedur non bedah dilakukan oleh perawatnya atau dokternya misalkan 50.000. 150. Konsultasi dokternya 30.000. Ini disesuaikan dengan perda atau tarif yang berlaku di rumah sakit tersebut ya. Oke. Anggaplah semua biaya retrospektifnya sebesar 180.000 atau biaya real cost-nya gitu ya. Terus nilai klaimnya berapa? Kita coba masukkan di sini kode diagnosisnya. Mau diagnosis apa? Ayo, bilang. Kita coba. Halo?
Apa Rizka? Terserah aja saja saya. Iya, kamu mau milih apa? Enggak apa-apa, kamu ngomong pun kita coba cari. Mungkin di saraf kali ya, Pak. Apa? Di saraf. Oke, kalau mau milih saraf contohnya apa? Eh, Belum belajar itu, Pak. kalau bisa pilih yang sudah dipelajari. Biar. Hipertensi, Pak. Oke. Hipertensi atau hipertensi tulisannya? Yuk. Pakai ICD bahasanya apa? Hyper. Pakai Oke. Y, Pak. Pakai Y, Pak. Hiper. Siap, pakai Y. Berarti teman-teman udah paham. Tapi sebelum membuktikan, kita coba dulu pakai bahasa Indonesia. Bisa enggak? Tidak ketemu kan? Ya, Pak. Oke, berarti pakai Y. Coba kita cari. Enter. Wiset, banyak banget. Ada Ada. 29. Tapi hipertensi yang mana? Ya, yang apa? Kan hipertensi kodenya Berapa? I10. Oke, coba kita cari. Geser ke kanan. Ada nggak I10? Ada paling bawah. Ada, Pak. I10 paling bawah. Oke, kita pilih. Masukkan. Sip. Terus tindakannya. Kalau hipertensi biasanya ada pemeriksaan apa? Darah misalkan. Bisa darah, Pak. Darah, Pak. Kan berarti examination. Karena semuanya pakai bahasa Inggris ya. Ih, keren. Examination. Coba. Microscopic examination specimen. Bisa diambil yang pilih yang lab secara umum aja dulu. Kalau kalian sudah hafal kodenya, bisa dimasukkan kodenya. Kalau enggak, bisa dengan cara menggunakan kata kunci. Yang pertama aja deh tadi. Ini examination. Nah, ini aja deh yang 3-3. Nah, seperti ini. Jadi kan kalian menggunakan I10, bisa enggak Pak? Bisa. Kalau salah ini dihapus bisa. Klik, hapus. Terus hipertensi kan kodenya I10. Masukkan aja I10. Contohnya begitu. Enter. Essential primary hypertension atau I10. Lalu di sini perlu dimasukkan data klinisnya. Kalau disebut hipertensi berapa? Sistolnya. Misalkan 140/120. Sistol diastolnya. Lalu kita simpan. Sudah. Lalu kita selanjutnya kita gruper atau menampilkan harga paket klaimnya. Semoga tidak error. Kalau error, nah ini error. Kalau error kodenya apa tadi? Waktu praktek? Waktu materi? X ya. Ini errornya adalah lisensinya expired. Artinya aplikasinya perlu diupdate. Oke, saya contohkan yang udah diupdate ya. Tapi konsepnya adalah teman-teman daftarin dulu, ya. Terus disimpan, terus ajukan klaim baru, isikan datanya. Ada yang diisi sembarangan dulu kayak nomor peserta, nomor SPP, nama dokternya silakan pilih yang ada. Terus masukkan biaya retrospektifnya sesuai kelompok kolomnya ini. Tidak semua harus diisi ya. Ini nanti disesuaikan kondisi lapangan. Kayak ada obat, kayak prosedur dan sebagainya. Jika ada maka diisikan nilainya berapa. Lalu masukkan codingnya untuk ICD 10. Terus tindakannya. Terus ada beberapa data klinis yang harus diisi. Contohnya di sini adalah tekanan darah. Terus simpan, terus grouping. Nah, contoh yang sudah jadi, yang sudah diupdate, nanti saya bagikan. Bentar.
Ini kalau nggak nyimak, kuliahnya terus ditinggal pergi, kemungkinan gagal paham loh. Jadi pastikan nyimak. Nanti kalau ada kendala, silakan tanyakan. Linknya nanti saya bagikan. Sudah. Pakai yang sudah saya update. Tadi saya lupa belum pakai yang diupdate. Saya buka yang sudah diupdate ya. Share screen. Ini jaringannya kayaknya lagi berat. Sebentar. Halo, masih ada yang nyimak? Masih, Pak. Oke, Masih, Pak. Masih, Pak. bentar ya. Soal. Masih, Pak. Lanjut, Pak. Oke, thank you, Ridho. Ridho Discord. Sedikit lagi, tinggal klaimnya saja sih. Kalau udah berhasil, nanti link saya bagikan. Bisa lewat HP, lewat komputer. Yang penting-penting semuanya mencoba atas nama masing-masing. Ini double ya. Kenapa nggak mau ya? Nanti kalau ada yang kendala bisa pakai AnyDesk ya, seperti kemarin. Jadi prakteknya adalah sambil berjalan. Bagi yang berhasil, boleh ngajari teman yang lain. Oke, servernya lagi down nih. Berarti intinya gini. Kalau nanti udah selesai, sudah disimpan. Ini layarnya kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kalau berhasil nanti ini ada keluar harga paketnya. Tadi kan retrospektifnya atau biaya real cost-nya berapa? 180.000. Setelah disimpan, terus digruper,
atau di grouping ini nanti akan tampil nilai klaimnya. Misalkan 200.000 atau 150. Itu tampil di sini ya. Gitu. Ya udah selesai. Berarti klaimnya sudah berhasil. Gitu. Ntar saya coba ulangin lagi. Semoga servernya berhasil. Oh, memang berat ini. Oke lah, jaringannya lagi nggak bagus nih. Oke lah, stop dulu. Tapi teman-teman nanti belajar sambil jalan ya. Bagi yang sudah berhasil, silakan ajari teman yang lain. Linknya nanti saya bagikan di grup. Atau saya, kalau berat kayak gini kan karena jaringan nih. Mungkin nanti saya gantian ajarin satu-satu deh. Ketua kelompok yang kemarin siapa aja? Yang punya laptop tuh. Banyak, Pak. Banyak kan ya. Misalkan Devanda dulu, nanti saya kasih linknya. Nyoba kan. Saya ajarin, terus Devanda ajarin teman-temannya gitu. Pokoknya semua wajib ngentri, waktunya sambil jalan aja. Baik, Pak. Jadi belajar sambil, karena kita kan jarak jauh nih. Pak, laptop kami nggak bisa kemarin Pak yang Anydex itu Pak. Yang ini SCBG ya? Yang apa? Hansa ya? Iya Pak, benar. Oke, kalau yang ini bukan Hansa nih, tapi dia berbasis web. Jadi langsung akses ke server saya. Oh, jadi nggak pakai Anydex ya Pak? Nggak usah. Oh Pakai iya. lewat HP juga bisa. Yang penting Pak. internetnya bagus aja sih. Nanti Rizky Oh iya, bisa baik. ajarin Makasih ya juga. Pak. Iya Pak. Semua bisa dapat 100 asal mau mencoba. Baik, Pak. Oke, mungkin hari ini kurang lebihnya dari saya untuk sesi yang ke-10 ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Materi yang tadi kita bahas nanti saya bagikan. Oke, terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Pak. Makasih, Pak. Yuk, sama-sama.